Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, diberikan keberkahan dan tentunya selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau bisa dibilang sharing kepada kalian semua tentang betapa pentingnya ketika kita menjaga sebuah omongan yang baik gitu dan tidak mengeluarkan ucapan yang tidak baik. Kenapa? Karena saya mempelajari ya bahwa sebuah omongan itu sangat gampang sekali kita berbuat tidak baik dan sangat mudah juga ketika kita berbuat baik. Nah, tapi kalau kita bisa menjaga ucapan kita dari ucapan yang baik, maka semua hajat kita, semua keinginan kita, kehidupan kita diberikan kelancaran, kemudahan, kebahagiaan itu akan semakin mudah gitu. Bahwa semakin kita bisa menjaga ucapan yang baik, maka atau bisa dibilang menjaga omongan gitu. Dan tentunya hal bisa dibilang energi yang positif gitu ketika kita selalu berkata-kata yang baik, tapi sebaliknya gitu, kalau kita selalu berkata-kata yang tidak baik, berucap yang tidak baik, melebihkan atau mengurangkan sebuah omongan, maka itu akan semakin sulit, semakin terjepit, semakin susah kehidupan kita, dan tentunya terlalu terhalangi dengan hal-hal yang buruk gitu dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan pada kesempatan kali ini bisa membantu kalian semua. Selain memperbanyak sholawat, selain kalian melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya, maka hal dasarnya adalah kita juga harus menjaga sebuah omongan gitu. Mulai dijaga ucapannya, dari kata-katanya yang tadinya biasa kasar, diusahakan bahasanya yang standar lah gitu ya, dengan umumnya sesuai daerahnya gitu, atau misalkan sesuai sukunya gitu kan, entah dari suku Sunda, Jawa atau apalah gitu ya. Nah, jadi sahabat semuanya, Maka mempelajari juga gitu ya bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Nasrullah, bahwa kita tuh harus berhati-hatilah dengan dosa. Nah, langkah awalnya itu kita menjaga sebuah omongan gitu. Dan itu emang benar-benar mujarab gitu. Sebuah keberkahannya, sebuah rezeki yang datang pada kehidupan kita, kalau kita bisa menjaga ucapan, kita bisa menjaga omongan, dan kita bisa berkata jujur apa adanya gitu kan, tidak melebihkan dan tidak mengurangi gitu setiap persoalan. Saat kita berbicara terhadap siapapun, maka insya Allah kehidupan kita akan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita belum berbuat apa-apa gitu. Cuman kita berbuat baik hanya menjaga omongan gitu. Dan tentunya apalagi kalau kita diiringi dengan ucapan kita selalu membaca sholawat, istighfar, membaca ayat suci Al-Quran tentunya gitu ya, dan ucapan kita dipakai dengan hal-hal yang baik gitu. Itu sangat luar biasa dan sangat berkahnya, sangat-sangat berkelipatan gitu sahabat semuanya. Dan itu yang sudah saya rasakan. Dan emang benar gitu, energi yang kita pancarkan itu sebelum dalam kepikiran kita ataupun dalam tindakan kita, ya kita berawalnya dari ucapan kita dulu atau dari hati kita dulu gitu. Jangan sampai kita berburuk sangka terhadap orang lain gitu ya, walaupun orang lain bikin kesal kita, bikin kecewa kita. Kita banyakin istighfar, kita banyakin sabar, kita terima apa yang sudah terjadi gitu ya, dan insya Allah kita akan selalu diberikan kelapangan hati, kelapangan pikiran, dan tentunya hal-hal negatif itu akan hancur dan tidak akan membekas di dalam pikiran ini. Kalau kitanya selalu menjadi sebuah persoalan setiap kehidupan ini gitu ya, kalau misalkan ada perkara kita dibuat kesal, kita tambah kesal gitu kan,
apalagi kita punya rasa sifat pendendam gitu ya, maka itu nanti akan semakin sulit, semakin terjepit, akan semakin sulit atau akan semakin apa ya, tersendat gitu ya, apapun eh, yang kita inginkan gitu, entah itu hajat, entah itu sebuah doa terkabulnya, atau itu sebuah pekerjaan kita, atau segala urusan kita jadi terhambat atau gimana, itu pasti aja ada aja gitu. Dan itu yang saya rasakan beberapa saat ini ya. Maka buat kalian semua, saya berbagi cerita, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena maka juga di sini belajar ya, menasehati juga diri sendiri dan sharing kepada kalian semua. Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, berguna, bermanfaat buat orang banyak. Nah, tentunya apa sih yang kita harapkan pada kali ini ya, kita mengharapkan sebuah keberkahan, kebahagiaan, keselamatan, dan mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW untuk di yaumil akhir nanti gitu ya. Maka barang siapa yang kita melakukan mementingkan akhirat, maka dunia ini akan mendatangi kita. Dunia ini akan bukan kita yang mengejar dunia, tapi dia akan mengejar kita gitu. Dan itu emang benar adanya gitu, ketika kita sering mengejar-ngejar dunia, tapi bukan kita apa yang kita dapatkan, tapi semakin jauh gitu yang kita inginkan. Nah, maka dari itu mari kita sahabat semuanya, kita berbuat baik sekecil apapun setiap hari kita lakukan apa yang kita bisa. uh, kita mulai menanam hal-hal kebaikan, entah itu berbagi ilmu, berbagi makanan, materi, ataupun sebuah apa yang kemampuan kita gitu ya, skill kita apa gitu, membantu orang lain gitu. Nah, tentunya menyelesaikan setiap persoalan orang lain, banyak lah ya hal-hal kebaikan, entah itu dalam bersedekahnya. Mari kita nanam hal-hal kebaikan, maka Allah, apa yang kita tanam akan semakin berbuah kebaikan dan berkelipatan kebaikan-kebaikan, dan ia akan menerpa kepada kehidupan kita, dan mudah-mudahan menjadi sebuah hidayah ataupun pahala yang nanti kita akan raih di di yaumil akhir nanti gitu, sahabat semuanya. Dan tentunya siapa sih di dunia ini yang tidak punya kesalahan gitu ya. Maka dari itu, terutama saya sendiri juga sama gitu ya, banyak kesalahannya, banyak dosanya. Maka mari kita memperbanyak juga istighfarnya, kita menerima apa yang sudah kita lakukan, dan tidak mengulangi lagi hal-hal yang buruk, tidak mengulangi lagi hal-hal yang bikin orang sakit hati, orang lain kecewa, bikin orang lain bikin orang lain kesal gitu. Nah, tentunya mari kita awali kehidupan ini dengan hal kebaikan, apalagi sekarang sudah mendekati bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita masih bisa bertemu, berjumpa, dan bisa melaksanakan ibadah puasa ataupun sholat tarawih ya, yang sudah kita damba-dambakan gitu ya. Karena apalagi sih yang kita harapkan gitu ya buat orang-orang yang soleh. Karena kalau sudah mendengar di bulan suci Ramadan itu kan semua pahala berlipat-lipat ganda gitu ya kita dapatkan. Maka kalau kita sudah sering melakukan hal kebaikan, maka di bulan suci ini kita tunggu-tunggu dan kita sangat bahagia gitu mendengar bulan suci Ramadan. Jangan sampai hanya kita di bulan suci Ramadan tapi kita rasa malas gitu karena kita harus puasa ya. Maka dari itu kita harus tahu kenapa gitu, dan ada apa dalam kehidupan kita sampai kita tidak bisa menerima, kerasa galau ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan gitu. Nah, sahabat semuanya, mungkin saya undur diri, paling sampai di sini dulu sharing kali ini tentang apa yang saya tahu, apa yang saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan dan mengabulkan semua hajat-hajat kalian semua yang
sudah menonton video ini dan mendukung channel ini. Dan jika ada saran masukan bisa dituliskan di dalam komentar. Dan jika ada kata-kata yang salah mau dimaafkan ya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.